Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi fikih kelas 4 semester 2 bab 3 tentang menunaikan sholat Idain, khususnya sholat Idul Adha. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca umul kitab. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pada materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian sholat Idul Adha, hukum melaksanakan sholat Idul Adha, serta amalan-amalan yang disunahkan sebelum menunaikan sholat Idul Adha. Pada materi pembelajaran kali ini, tujuan yang ingin dicapai adalah dengan menggunakan metode tanya-jawab, diharapkan peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian dari sholat Idain, mampu menerangkan tujuan dari sholat Idain, menguraikan hukum sholat Idain, serta mampu menunjukkan sholat Idain dengan baik dan benar. Pengertian sholat Idul Adha adalah bahwa sholat Idul Adha merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap setahun sekali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berarti kembali, adha berarti berkurban. Jadi Idul Adha adalah kembali untuk berkurban. Maksudnya kembali berkurban untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sehingga Hari Raya Idul Adha disebut juga dengan Hari Raya Idul Kurban. Idul Adha disebut juga dengan Idul Haji karena pada bulan tersebut sebagian besar umat Islam banyak yang melaksanakan serangkaian tata cara ibadah haji sehingga disebut dengan Idul Haji. Kemudian hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu melaksanakan sholat sunnah tersebut selama masa hidupnya dan jarang untuk meninggalkannya atau beliau berat untuk meninggalkannya. Hukum dasar untuk melaksanakan sholat Idul Adha adalah berdasarkan surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Amalan-amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha, yaitu 1. Mandi, tentunya dengan niat mandi untuk sholat Idul Adha. Yang kedua adalah tidak makan dan tidak minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi di sini berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan untuk terlebih dahulu untuk makan dan minum sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah memakai wangi-wangian, yaitu seperti parfum atau minyak wangi. Kemudian selanjutnya adalah melewati jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang dari melaksanakan sholat. Misalnya saat berangkat melalui halaman depan, kemudian saat ketika pulang bisa lewat belakang dari masjid. Yang selanjutnya adalah mendengarkan khutbah sholat Id. Di sini khutbah pada sholat Idul Adha biasanya materinya tentang hukum ibadah kurban. Kemudian mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 Dzulhijjah
hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Niat mandi sunnah di hari raya Idul Adha adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk sholat Idul Adha sunat karena Allah Ta'ala. Waktu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah, mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari, di mana waktu pelaksanaannya adalah untuk menyegerakan agar cukup waktu untuk melaksanakan kurban. Kurban dilaksanakan mulai tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah sholat Idul Adha hingga tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pada tanggal tersebut disebut dengan Hari Raya Tasyrik. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang Ibu ajarkan, ada 2 pertanyaan untuk tugas. 1. Pada tanggal berapa sholat Idul Adha dilaksanakan? Yang kedua, coba sebutkan hukum sholat Iden dan jelaskan atau lafalkan dari hukum dasar sholat Iden tersebut. Dikerjakan di rumah. Materi saya cukupi sampai di sini. Semoga awal hingga akhir bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.